Oke kawan, jumpa lagi di channel Teddy Mana. Ini ada Poco X3 Pro dengan keadaan mati total. Ini saya pasangkan kabel casan. Saya pasangkan dulu kawan. Saya pasangkan. Lalu saya tekan tombol on off. Dia tidak ada responnya kawan. Saya ulangi lagi. Di sini saya pasangkan lagi kabel casannya. Itu apabila kita pasangkan kabel casan, dia ngedip LED satu kali kawan. Jadi lampu LED ini kedip satu kali. Terkadang LED-nya hidup kedip dua kali apabila kita tekan tombol on off. Dan apabila kita menggunakan EDL, dia terbaca potcomnya. Lalu di sini saya coba menghidupkannya menggunakan power supply. Lalu untuk kabelnya saya pasangkan. Di sini saya coba tekan tombol on off. Dia naik hingga 0,2 ampere. Lalu dia turun lagi kawan. Jadi HP ini untuk IC power sudah bekerja, akan tetapi untuk CPU ke UPS-nya atau ke RAM-nya dia tidak mengangkat atau tidak bekerja. Karena saya tes menggunakan EDL tadi, dia terbaca untuk potcomnya. Di sini saya tekan tombol on off dan lihat LED di sini kawan. Nah, di sini tadi ada LED. Kalau HP ini sempat naik hingga 0,2 ampere lalu turun. Di sini saya akan coba ACP untuk RAM dan CPU-nya. Lalu di sini saya panaskan blower saya dengan suhu 250 hingga 280 nanti kawan. Di situ saya buatkan 270 untuk suhu blower saya. Lalu saya bersihkan dulu lem yang ada di pinggir IC UPS CPU sama RAM ini kawan. Dan saya bersihkan lagi yang di samping ini. Jadi kita bersihkan dulu kawan sebelum kita pengangkatan IC yang di lem itu. Wajib membersihkan lem-lem yang ada di pinggir IC, baik itu IC power
atau MMC CPU dia yang biasanya yang pakai lem itu wajib kita bersihkan dulu. Lalu ini saya putar kawan. Ini mata pisau saya menggunakan mata pisau U2 tool. Kalau gagangnya yang murahan itu kawan, plastik. Jadi kita bersihkan perlahan aja kawan. Jadi dia bakal bersih. Di sini saya gunakan ini kawan, karena dia lebih tipis dibanding alat pembersih tadi. Jadi ini saya bersihkan dulu. Jadi kalau lebih tipis dia bisa menyelip. Nah, dia sangat dempet sama kapasitor. Saya rasa itu sudah bersih itu kawan. Lalu saya putar lagi. Di sini saya panaskan blower saya dengan suhu 365. Lalu saya tambahkan sedikit peluk kawan, karena saya biasanya memang banyak menggunakan peluk. Lalu di sini saya blower sebentar, dan mata IC-nya, alat pencongkel IC-nya saya bersihkan dulu. Saya lihat dulu apakah kelihatan di mikroskop. Nah, seperti itu kawan. Dan ini mulai saya arahkan. Kita blower dulu. Itu sudah bisa nyelip. Lalu saya hentikan sebentar dan balik lagi. Ini nggak bisa buru-buru kawan, nanti jalurnya bisa rontok. Itu sudah bisa kita angkat, dan ramnya sudah terangkat kawan. Penampakan ramnya seperti ini. Lalu di sini saya mulai lagi pengangkatan. Ini saya blower lagi, masih dengan suhu 360, angin di 1,5 kawan. Jadi saya tambahkan lagi peluk supaya tidak overhead kawan, itu menurut saya.
Dan blowernya kita usahakan full di CPU ini kawan, supaya timahnya melembut semua. Jadi kalau sudah bisa nanti kawan, saya ganti pisau IC saya. Apabila sudah bisa diangkat, kita angkat langsung nanti kawan. Itu masih pada menempel. Dan itu sudah terangkat kawan. Dan penampakan CPU nya seperti itu. Ada yang nempel di belakangnya. Saya blower lagi kawan, karena kaki ramnya tadi mungkin menempel. Nah. Lalu saya sisihkan dulu. Saya panaskan dulu solderan saya kawan. Ini saya menggunakan T12D dan suhu yang saya gunakan 450. Lalu di sini saya tambahkan lagi plug, dan plug ini kalau nggak salah ini merek mekanik kawan. Ya betul, mekanik. Bentuknya seperti ini, sekitar 40 ribuan. Dan saya tambahkan plug, lalu saya bersihkan sisa-sisa timah yang masih menempel di mesin. Kita lihat dulu kawan, apakah jalurnya nanti ada yang keangkat. Nanti kita sambungkan dulu, mudah-mudahan tidak ada. Dan sudah saya bersihkan sisa-sisa timahnya tadi. Di sini saya bersihkan menggunakan solder wick kawan. Jadi sebelum kita menekan-nekankan seperti ini, tapi menekannya nggak usah lama-lama kawan. Kita lihat dulu kalau titik yang kita tekankan sudah angkat timahnya, baru kita geser-geserkan kawan. Berarti suhu yang di solder wick ini sudah sempurna. Dan ini suhu solderan saya ini saya gunakan 450 kawan. Saya menggunakan solderan T12D kawan. Dan mata solderannya kalau nggak salah mata solderan JBC OS Team. Jadi kita potong lagi kawan kalau sudah terasa nggak enak.
kita potong, lalu kita ulangi seperti di awal. Dan jika sudah tersedot timah yang di PCB untuk di kaki-kakinya tadi, baru kita geser-geserkan. Dan menekankannya jangan terlalu kuat. Jadi kalau kuat kita menekankannya, terkadang cat PCB ada yang mudah terkelupas, jadi mengakibatkan bakal terkelupas. Lalu saya tambahkan peluk itu tadi kawan, dan ini saya putar. Jadi begitulah kawan. Dan juga ini nggak bisa cepat-cepat karena kita sambil menggosokkan dan sambil menggunakan piling. Jadi intinya hati-hati. Kalau sudah terasa kering, tambahkan lagi peluk dan solder wicknya kita potong. Itu sudah lumayan. Lalu saya hentikan dan saya bersihkan menggunakan thinner kawan. Jadi di sini supaya kotorannya tidak masuk ke sela-sela, gunakan cotton bud. Karena ini kalengnya nggak dibuka tadi kawan. Jadi kalau kita gunakan cotton bud, kotoran seperti apa namanya tuh, itu ada kegores kawan pas pencongkelan tadi jalurnya, itu nanti akan saya tambahkan cat PCB, tapi tidak akan saya lihatkan. Jadi cotton bud ini ternyata berguna juga untuk perbaikan HP kawan. Seperti itu. Lalu di sini yang sisa lem ini akan saya gunakan solderan lagi kawan. Akan saya kikis perlahan-lahan, nanti dia akan terangkat. Jadi mengikisnya perlahan-lahan aja. Intinya menggunakan piling. Itu sudah mulai terangkat.
Dan itu sudah terangkat untuk lemnya tadi. Lalu gunakan lagi katembat untuk mengambil sisa-sisa lem yang sudah terkelupas tadi, kawan. Baik kawan, ini setelah saya bersihkan dan untuk CPU nya sudah saya buatkan kaki-kakinya. Lalu kita presisikan. Di sini saya perbesar. Saya coba mempresisikannya dulu, kawan, supaya pemasangannya tepat. Dan itu sudah saya presisikan. Lalu saya panaskan blower saya dengan suhu 365. Di sini saya blower sebentar. Anginnya masih di 1,5, kawan. Tapi saya belum blower terlampau dekat. Saya hanya mau kaki IC CPU ini menempel dulu. Dan setelah saya blower sebentar, di atas PU nya saya tambahkan dulu, kawan. Saya selalu menggunakan plug yang banyak, kawan, dengan syarat di waktu pemasangan usahakan jangan banyak. Dan maksud saya bukan pemasangan, waktu mempresisikannya. Dan ini saya fokuskan ke CPU nya. Saya lanjut memperbesarnya lagi, kawan, supaya nampak pergerakan dimensinya, CPU nya. Itu dia bergeser, kawan. Mudah-mudahan dia mempresisikan posisinya. Sudah saya goyangkan sedikit. Lalu di sini saya ambil sedikit, kawan. Ini ada kakinya berlebih. Saya menggunakan solder rake untuk mengambil kaki ini. Aduh, nggak bisa itu, kawan. Saya ulangi lagi, kawan. Dan sudah cukup. Lalu setelah kita pasangkan CPU nya, kawan, kita sebelum memasang RAM nya kita sambungkan dulu ke laptop menggunakan kabel data. Jadi kita cek dulu apakah CPU nya pemasangannya sudah normal. Jadi ini saya pasangkan. Kita
Lihat. Oh iya, maaf kawan, itu belum terbaca. Saya pasangkan juga baterainya kawan. Jadi tidak usah menggunakan EDL, dia sudah terbaca. Jadi kita pasangkan baterai, kita pasangkan kabel datanya, kita lihat. Alhamdulillah kawan, ini untuk CPU nya terbaca Qualcomm. Jadi pemasangan CPU nya tadi sempurna kawan. Kita lanjut ke RAM nya. Di sini tadi kaki-kakinya sudah saya cetak, dan kita perhatikan dulu cara letaknya. Begini kawan. Jadi kita jatuhkan di atas CPU. Dan itu sudah presisi kawan. Lalu saya lanjut memblowernya. Di sini anginnya saya kecilkan dulu kawan, supaya RAM-nya kalau sudah menempel baru saya naikkan lagi untuk anginnya. Di sini saya menggunakan angin 1, lalu panasnya 365. Kita blower dulu dari jarak jauh, jangan terlampau dempet supaya anginnya tidak terlampau kuat. Dan itu sudah saya blow sebentar. Lalu di sini saya setel lagi. Saya naikkan sedikit jadi 1,5 anginnya kawan. Lalu saya lanjut menambahkan plug. Jadi karena sudah kita blow sebentar, RAM itu sudah menempel tetapi belum sempurna. Dan ini saya lanjut memblowernya lagi kawan. Itu sudah bergeser dia untuk RAM-nya kawan. Jadi nggak usah kita goyangkan, dia sudah mempresisikan tempatnya. Itu sudah selesai pemasangan untuk RAM-nya kawan. Di sini kita diamkan dulu hingga dingin. Oke kawan, setelah kita pasangkan RAM-nya, ini kita bersihkan menggunakan thinner. Jadi kita gosok menggunakan thinner. Lalu kita lap menggunakan tisu. Seperti itu kawan. Mudah-mudahan bisa menyala lagi. Lalu di sini kita lanjut untuk menetesnya. Di sini saya pasangkan ke premnya lagi kawan. Dan baterainya saya pasangkan. Lalu saya coba memasukkan kabel casan. Kita berdoa dulu kawan supaya bisa menyala. Bismillah. Alhamdulillah kawan, ini sudah bisa menyala lagi.
Dan baterainya 4% kawan. Jadi di sini saya coba hidupkan. HP sudah hidup, kita lihat dulu. Jadi dalam pemasangannya, setelah kita pasangkan IC CPU-nya, usahakan kita cek menggunakan laptop atau komputer menggunakan kabel data, lalu lihat di device manager apakah terbaca Qualcomm. Jika terbaca Qualcomm berarti pemasangan IC CPU-nya bagus kawan. Dan ini sudah sampai ke menu lagi. Ya kawan, sudah sampai ke menu, tetapi ada polanya. Seperti itu kawan, mudah-mudahan nampak. Saya tidak tahu untuk polanya. Jadi setelah kita pasangkan CPU-nya tadi, kita wajib mengeceknya menggunakan komputer. Lalu kita lihat di device manager jika terbaca untuk Qualcomm-nya, CPU-nya, maka pemasangannya bagus. Lalu jika bagus, kita lanjut pemasangan ke RAM-nya kawan. Dan itu juga cara mengonekkannya ke komputer, jangan sampai masuk ke EDL atau kita gunakan EDL. Jadi kita pasangkan baterainya dan kita hubungkan menggunakan kabel data, maka komputer akan terbaca Qualcomm. Oke kawan, semoga bermanfaat tutorial saya ini tadi. Dan tentunya jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Mantap.